Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Penjelasan tentang ilmu spiritual dalam Islam. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana kita memahami spiritualitas dalam Islam, khususnya tentang cara-cara untuk memperdalam ilmu batiniah. Sebelum kita masuk lebih jauh, penting bagi kita untuk selalu memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama. Tidak ada jalan yang lebih baik dalam mencapai pemahaman spiritual yang benar selain mengikuti ajaran yang telah diwariskan kepada kita. Dalam Islam, ada konsep yang disebut kasyaf, atau terbukanya mata batin, yang sering dianggap sebagai bentuk pencerahan batin. Namun, kita harus ingat bahwa semua ini adalah karunia dari Allah. Upaya manusia untuk mendekatkan diri kepadanya harus selalu dilandasi niat yang tulus dan tidak menyimpang dari ajaran tauhid. Karena, semua ilmu yang kita pelajari harus dimaksudkan untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah, bukan untuk kepentingan duniawi atau untuk memperlihatkan kemampuan diri. 3. Panduan etika dalam berlatih dan mengamalkan ilmu. Jika seseorang ingin mempelajari ilmu batin atau memperdalam spiritualitas, ada beberapa hal yang harus dijaga, yaitu 1. Niat yang lurus. Niat harus selalu karena Allah, bukan untuk hal-hal yang berbau magis atau memamerkan kemampuan supranatural. 2. Sholat dan ibadah. Pastikan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa, dan zakat dilakukan dengan benar. Jangan biarkan latihan batin menjadi pengganti atau prioritas yang lebih tinggi dari ibadah wajib. 3. Berdoa dan berserah diri. Doa adalah kunci dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa doa, semua usaha kita hanya akan menjadi sia-sia. Salah satu doa yang bisa diamalkan untuk bisa kasyaf dan membuka mata batin adalah Allahumma anta salaam, qodiya hajati, goibe busisir masa Allah alimul goibi was syahadati hobirul muta'al. Lalu, jangan lupa memperbanyak zikir, terutama dengan asma-asma Allah seperti Ya Hobir. Zikir ini bisa dilakukan setelah sholat hajat malam. Menghindari syirik dan penyimpangan dalam amalan. Saudaraku, satu hal yang harus selalu kita waspadai adalah bahaya syirik, yakni mempersekutukan Allah. Jangan sampai dalam mempelajari ilmu spiritual, kita justru tergelincir kepada praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti meminta bantuan jin atau melakukan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Segala sesuatu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah harus kita hindari. Latihan batin yang dilakukan di tempat-tempat gelap atau sepi, seperti yang disebutkan tadi, mungkin bisa memberikan suasana yang lebih tenang, tetapi jangan sampai menjadi ritual yang dianggap wajib atau memiliki kekuatan mistis tertentu. Kita harus ingat bahwa semua kekuatan berasal dari Allah, bukan dari tempat atau benda tertentu. Kesimpulan, tawakal dan akhlak yang baik. Pada akhirnya, apapun latihan spiritual yang kita lakukan, kuncinya adalah tawakal kepada Allah. Tetaplah berdoa, menjalankan ibadah, dan menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada guna memiliki kemampuan batin yang luar biasa jika akhlak kita tidak baik, atau jika kita menyalahgunakan kemampuan itu untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya akhlak yang baik dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, serta menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.